Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Rahmawati, mahasiswa dari Stipas Pasundan 2018, NPM-nya 261, nomor absen 30. Saat ini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis mengenai usaha yang mulai saya buka. Nah, itu baju distro. Udah saya pakai ya. Nah, di sini untuk bajunya sendiri aku ada sampelnya, dan untuk logonya juga ada di bajunya, ada yang juga apa ya namanya, mereknya ya. Nah, kemudian selain itu untuk pengemasannya pun sudah pakai box dari kardus, jadi maksudnya bisa untuk apa ya, buat hadiah ulang tahun. Nah, diberi juga terus kalau buat di dalam ini boxnya ada juga tulisannya atau mereknya ya. Makasih. Untuk selanjutnya aku akan bahas semua dari aspek-aspek kelayakan usaha di PowerPoint. Terima kasih. Anak muda sejatinya tidak bisa dijauhkan dari sebutan mode. Bagi mereka, fashion merupakan sesuatu yang perlu diamati pada beberapa tampilan mereka. Alternatif pada perkembangan pemuda kini ialah dengan permulaan membludaknya beragam desain di Indonesia. Sekarang ini, distro sudah ada banyak dimanapun di belahan bumi ini, baik secara online maupun distro yang digarap secara online. Kaos adalah barang luncuran distro yang paling digandrungi dan banyak dicari oleh para remaja pada umumnya. Walaupun tidak jarang juga anak-anak kecil atau orang dewasa yang sering mencari kaos mereka di sana. Kaos dari distro bukan saja tidak pasaran, tetapi biasanya memiliki desain-desain yang unik dan menarik. Dan karena inilah orang kemudian lebih memilih membeli kaosnya di distro dibanding di toko pakaian umum. Dengan demikian, perlu untuk dilakukan pengidentifikasian terhadap masalah-masalah yang telah teridentifikasi. Dalam kesempatan ini, penulis mencoba untuk menganalisa dan melakukan studi usaha di distro sebagai pembelajaran dan kemudian menilai layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Untuk menjadi wirausaha, kita tentu harus mengerti apa yang sesungguhnya dengan usaha, apa tujuan kita menjalankan usaha tersebut, dan bagaimana agar usaha kita dapat berhasil. Di sini, Codemasteriotis Distro akan mengutamakan kualitas baik dari kain atau sabun yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, yaitu mulai dari 60.000 saja. Bukan hanya itu, kami akan membuat packaging yang unik juga, yaitu menggunakan box berbahan kertas atau hampers. Selain ramah lingkungan juga, box ini akan terlihat lebih menarik. Nah, inilah simbol dari Codemasteriotis. Filosofinya yaitu kata Maisteriodis sendiri berasal dari kata Yunani yang memiliki arti penuh rahasia, menggambarkan bahwa produk-produk yang kita jual akan berbeda dari yang lain. Maksudnya desain-desainnya akan berbeda. Sedangkan simbol mata yang berarti penglihatan. Simbol mata ini berarti bahwa produk yang akan kita jual itu tentunya akan mengikuti tren-tren pada saat itu pula.
Aspek hukum, yaitu badan hukum atau jenis badan usaha yang dijalankan pada perusahaan dagang PD atau usaha dagang ini, karena usaha ini merupakan usaha perseorangan yang dilakukan untuk dijalankan oleh suatu orang pengusaha yang modalnya dimiliki satu orang, namun terdapat beberapa orang pekerja di dalamnya. Kemudian tanda daftar pengusaha atau TDP berkaitan dengan keberadaan secara legal di mana memulai suatu usaha meliputi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk surat-surat izin dan referensi yang telah dimiliki dan fotokopian yang dilampirkan pada proses ini adalah izin lokasi, sertifikat akta tanah, bukti pembelian penduduk KTP terakhir, dan rekomendasi dari RT RW atau kecamatan setempat. Kemudian NPWP sebagai pribadi yang berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, dan badan usaha wajib atau harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada kantor pelayanan pajak setempat dan akan diberi nomor wajib pajak NPWP. Apabila para wajib pajak tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000. Kemudian izin-izin perusahaan ini terdiri dari surat izin usaha, terus surat izin tempat usaha. Kemudian aspek manajemen. Di dalam aspek manajemen itu terdapat struktur organisasi yang di dalamnya terdapat yaitu pimpinan, kasir, staf gudang, staf packing, dan staf pemasaran. Di sini dalam usaha ini kami akan mempekerjakan pekerja yang telah berpengalaman dan memiliki skill di bidangnya, yaitu 1 orang pimpinan, 1 orang kasir atau staf keuangan, 3 staf pemasaran, 3 staf produksi, dan 1 staf marketing. Kemudian pimpinan ini bertugas sebagai pengontrol aktivitas usaha secara keseluruhan, mulai dari merekrut tenaga kerja, memberi pembagian kerja, mengarahkan, sampai mengatur pekerjaan. Kasir di sini memiliki tanggung jawab mencatat setiap transaksi, baik penjualan maupun biaya-biaya pengeluaran lainnya, dan membuat laporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian staf pemasaran atau CS bertugas bertanggung jawab melayani pembeli yang datang ke distro serta melayani pembelian secara online, serta memposting atau memasarkan produk di sosial media atau di marketplace. Kemudian staf produksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengenai produk, pakaian, menata stok barang di gudang, membuat laporan stok harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian ada staf packing memiliki tugas mengemas orderan sesuai dengan orderan konsumen. Kemudian di sini ada aspek pemasaran. Dari segmentasinya, Code Teroris Distro yaitu kalangan bawah hingga atas yang berada di Kota Bandung maupun di luar Kota Bandung. Kalau di luar Kota Bandung bisa membeli secara online. Kemudian targetingnya yaitu kalangan remaja hingga dewasa yang berada di Kota Bandung ataupun luar Bandung. Kemudian positioning Code Teroris Distro yaitu mengedepankan desain-desain yang unik sehingga menciptakan image benak masyarakat. Kemudian permintaan, kemudahan akses untuk memperoleh produk yang kami tawarkan juga ikut mempengaruhi jumlah permintaan. Karenanya, kami memakai strategi kemudahan teknologi sekarang ini seperti marketplace, Shopee, dan Shopee, dan tempat usaha yang mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian penawaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran dari produk kami, antara lain harga barang tersebut, yakni kain. Harga barang lain memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap dari produk kami. Kemudian ada teknologi, harga input atau biaya produksi, kemudian tujuan perusahaan, dan faktor khusus, misalnya kemudahan akses. Nah, inilah analisa kelayakan pemasaran. Bisa untuk dilihat di poin-poinnya. Langsung saja, kategori penilaian sedang itu tata bobotnya 12, kriteria penilaian kuatnya itu 48, dan kriteria penilaian sangat kuatnya itu 20. Sehingga dapat dihitung kelayakan usahanya yaitu dari total bobot 80 dibagi jumlah yang dinilai adalah 20 poin.
yaitu 80 dibagi 20 adalah 4. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 4, maka usaha My Code Magister Distro dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada range layak, yaitu 3,41 sampai 4,20. Kemudian ada strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi produknya yaitu yang ditawarkan adalah kaos distro yang memiliki desain unik dan bahan yang digunakan berkualitas, yaitu dari karton komik S30. Kemudian packaging dibuat dengan semenarik mungkin dan ramah lingkungan dengan menggunakan box dari bahan kardus sehingga terlihat lebih elegan. Kemudian strategi harga. Harga untuk satu piece kaos kami beri 60.000 sudah dengan free box hampersnya. Jadi bisa untuk sebagai kado ya. Selain itu, pada hari-hari tertentu kami juga memberikan presentasi diskon tertentu. Misalnya saat ulang tahun perusahaan kami beri buy one get one gitu, atau seperti hari raya. Kemudian strategi tempat lokasi ini berada di Jalan Dipati Ukur nomor 13 Bandung. Kami pandang sebagai lokasi yang strategis karena distro kami dekat dengan tempat anak remaja nongkrong. Selain itu, distro kami juga dekat wisata kuliner, jadi mereka bisa berbelanja sembari menjelajahi kuliner khas Bandung. Gitu. Kemudian strategi promosi. Kegiatan pemasaran kaos distro ini dilakukan secara online dan offline. Kemudian di samping itu, tahap awal pengenalan produk kepada masyarakat akan dilakukan beberapa strategi, yaitu dapat voucher belanja dan promosi buy one get one untuk awal buka. Kemudian aspek teknik dan operasi. Aspek operasi, kalau jadi kaosnya itu seperti gambar ini ya. Kemudian rencana pengembangan usaha, penentuan kelayakan teknik atau operasi perusahaan yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, sarana dan prasarana yang digunakan, tenaga ahli dan tenaga biasa yang dipekerjakan, bahan baku utama produk, serta bangunan dan tata letak bangunan. Rencana pengoperasian usaha, yaitu ketiga hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, yaitu proses operasi usaha, kebutuhan bahan operasi, dan kegiatan perawatan mesin produksi. Kemudian ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi dan sosial adalah dampak dalam aspek ekonomi, yaitu sebagai berikut: membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi rumah tangga. Jadi pengangguran bisa meminimalisasikan pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian tersedianya jumlah dan ragam produk fashion di Indonesia. Jadi produk-produk fashion di Indonesia bertambah. Kemudian yang ketiga, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran. Kemudian dampak dalam aspek sosial, yaitu perubahan budaya, adanya perubahan demografi, perubahan tren berpakaian masyarakat. Aspek keuangan. Kalau dalam usaha ini, biaya yang dibutuhkan untuk beroperasi adalah 148.055.000 yang digunakan untuk membeli perlengkapan dan sewa tempat. Kemudian modal kerja digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar yang mencapai 190 juta. Kemudian total kebutuhan dana investasi sebesar 338.055.000. Nah, inilah barang-barang yang harus dipersiapkan mulai dari perlengkapan dan peralatan. Nah, dapat dilihat bahwa aktiva lancarnya itu 190 juta dan total aktiva keseluruhan pembelian 338.055.000.
Proyek keuntungannya yaitu kayak terdiri dari proyek keuntungannya itu ada proyek penjualan, proyek biaya tahunan, terus jumlah gaji karyawan ada berapa. Setelah ditotalkan, jumlah biaya yang diperlukan adalah 633.633.082.000. Nah, proyek laba bersihnya dari hasil penjualan itu setahun itu kan 780 juta. Dikurang jumlah biaya yang diperlukan yaitu 633.082.000. Hasilnya laba yang kita dapat adalah 146.918.000. Terus cash flow-nya bisa dilihat ya dari tabel di atas bahwa cash flow-nya itu jumlahnya 338.055.000. Payback periodnya kita bisa uang kembalinya itu karena sisa tidak dapat dikurangi proses tahun ketiga yang ada pada layar ini, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu jadi payback periodenya adalah 2 tahun 7 bulan. Jadi modalnya akan kembali di 2 tahun 7 bulan. Kemudian total investasi. Total investasi itu 125.026.200. Rata-rata investasinya 169.27.500. Maka ARR-nya adalah bisa dilihat ya dari rumus di layar ini, hasilnya yaitu 74%. Kemudian net present value-nya 165.306.415 rupiah gitu. Kemudian profitability index-nya 1,5 kali. Setelah dihitung dengan rumus total profitabilitas dengan rumus total present value of proceed dibagi investasi. Kemudian IRR-nya bisa dihitung dengan cara yang ada pada layar, dari menghitung proceed, DF, present value of proceed, sehingga dapat dihitung bahwa IRR pada usaha distro ini adalah 23,99%. Dari kesimpulannya, bisa kita lihat pada tabel di atas bahwa penilaian investasi dalam perspektif konvensional dengan biaya modal 338.055.000 menghasilkan net present value bernilai positif sebesar 165.306.415 rupiah. Berarti ini di bawah standar industri. Jadi kesimpulannya NPV-nya tidak layak. Kemudian Codemaster Distro layak untuk dilakukan dengan payback periode 2 tahun 7 bulan. Kemudian penggunaan metode Profitability Index atau PI menghasilkan nilai positif yaitu sebesar 1,4 atau bisa dibulatkan 1,5 kali, di mana nilai ini memenuhi syarat kelayakan Profitability Index karena melebihi angka 1. Yang berarti usaha pakaian Codemaster Distro layak dijalankan. Dengan menggunakan analisis internal rate of return atau IRR kita tulis sebesar 23,90% dan IRR sebesar 74%, di mana kedua ini
Kedua, nilai tersebut melebihi standar industri, yang berarti nilai ini memenuhi syarat kelayakan investasi. Maka penilaian investasi dalam perspektif konvensional dapat diberikan rekomendasi bahwa pengembangan usaha pakaian code Mysterious Distro ini adalah layak untuk dilakukan atau dijalankan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.